Oh, ini maksudnya reuni 212 kemarin. Oh, reuni 212 itu masih yang seperti ini ternyata ya, membahas-bahas yang seperti ini. Walaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimaksudkan. Setuju dimaksudkan? Setuju dimaksudkan? Moal pengaruh, repli harut moal, mesing berkoar-koar ceceluwengan ke kaserak-serak moal anu nganggap dasya mah hatena goreng, mun hatena bersih mah moal. Itu orasi memecah belah bangsa, orasi kebencian, ujaran kebencian yang di agama kita itu dinamakan menggunjing orang lain. Lah itu hukumnya itu gimana? Kalian kan lebih tahu harusnya kan. Apa sih susahnya memakzulkan Gibran saat ini? Bukti sudah telak, ijazah SMA nggak ada, raport cuma kelas 1 SMA ditambah diploma. Sudah jelas faktual bahwa Gibran tak punya ijazah SMA, tak lulus ijazah SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang reuni 121 ya. Salah bang, bukan 121 ya kan. Lah yang benar emang gimana ya. Ya intinya reuni yang kata banyak netizen adalah sebuah peringatan intoleransi ya terhadap keberagaman ya, multikultur, multi etnis dan multi agama ya, yang mau membawa nama Ahok gitu ya, atau yang menyudutkan nama Ahok di masa lalu tersebut ya. Dan faktanya reuni tersebut banyak netizen yang menyebut berisi bukan sebuah acara reuni dan doa bersama, melainkan juga berisi provokasi makjulkan Gibran. Waduh, Gibran lagi. Ijazah Jokowi aja belum selesai ya kan, sekarang makjulkan Gibran. Provokasi ini dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai profesor ahli hukum tata negara ya, tahu ya siapa lagi kalau bukan si RH. Yang menurut saya faktanya lebih cocok sebagai ahli hukum tata boga ya, atau ahli hukum tata busana. Pokoknya saya sangat sependapat dengan komentar banyak netizen bahwa reuni tersebut selayaknya dibubarin aja deh ya, karena isinya penuh dengan provokasi, ujaran kebencian. Lah coba, Gibran harus dimakjulkan katanya. Tapi nggak ada bukti, nggak pernah bisa membuktikan, hanya sekedar dugaan-dugaan saja. Kan itu koplak namanya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Walaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimaksudkan. Setuju dimaksudkan? Setuju dimaksudkan? Majukan. Tapi saya lebih fokus kepada Soimahnya teman-teman ya, yang ngakak terkikik-kikik gitu loh. Dan ini menurut saya cukup mewakili perasaan masyarakat Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke. Jadi apa, ketawain aja ya ketika ada orang yang memprovokasi jamaahnya agar memakjulkan Gibran ya kan. Setuju, makjulkan Gibran, dolim dan lain sebagainya. Kita ketawain aja ya kan. Tapi ini menarik, ada pendapat netizen ya yang ditulis di badan video ya. Provokator.
pengkhianat bangsa. Gimana kalau teman-teman? Lanjut. Oh, ini maksudnya reuni 212 kemarin. Oh, reuni 212 itu masih yang seperti ini ternyata ya, membahas-bahas yang seperti ini. Setuju dimakzulkan? Setuju dimakzulkan? Kenapa ya mereka tidak fokus saja sama gagasan 212 itu sebenarnya apa gitu? Karena ini kan bertajuk agama. Kenapa malah di sini bahas-bahasnya wakil presiden? Kenapa coba? Karena udah banyak yang berharap bahwasanya yang namanya 212 ini udah liberal dan general gitu loh. Jadi udah nggak lagi fokus sama mendiskreditkan salah satu orang atau beberapa orang atau beberapa kelompok oleh satu kelompok, yaitu kelompok ini gitu. Kenapa? Kalaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Yang membuat beliau itu tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden apa? Tidak akan pernah ada seseorang yang tidak memenuhi syarat tapi jadi. Kalau memang dia tidak memenuhi syarat, itu di depan harusnya. Di depan harusnya dia sudah tidak bisa mencalon. Tapi ketika dia sudah menjadi wakil presiden dan itu menang, berarti apa dong namanya? Mungkin Anda tahu sendiri jawabannya. Nah, apa namanya? Teman-teman silakan tulis di kolom komentar ya. Apa namanya? Jika telah menjadi wakil presiden, ya, menang dipilih oleh rakyat dalam melalui skema pemilu gitu ya, Pilpres 2024 kemarin. Apa kira-kira namanya? Aduh, no comment, aduh, kerupuk kotor. Lanjut. Ijazah SMA-nya tidak jelas, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Nih gue sadarin ya kalian kan di situ kan rata-rata kan orang-orang Islam kan, ya sama lah kayak gue juga orang Islam. Tapi yang kalian dengerin itu di situ itu orasi memecah belah bangsa, orasi kebencian, ujaran kebencian yang di agama kita itu dinamakan menggunjing orang lain. Lah itu hukumnya itu gimana? Kalian kan lebih tahu harusnya kan. Kenapa sih yang hal-hal sepele seperti ini aja kalian mudah banget dibohongi, mudah banget kemakan orasi. Nggak habis pikir. Ya, yang kemakan orasi bang pasti ada dan banyak, terutama yang mereka-mereka yang hadir dalam forum 121 itu ya, seperti kapak naga geninya Wiro Sableng. Ada. Yang kemakan banyak, tetapi jangan khawatir karena mereka yang termakan provokasi bisa dipastikan EQ-nya maksimal 78 ya. Jadi apa sih yang bisa dilakukan oleh orang dengan EQ 78 selain ya berkelompok, berkerumun beraninya gitu loh. Kalau menggerakkan opini publik nggak bisa. Karena EQ 78 itu EQ-nya sekelas simpanse. Jadi tenang aja. Lanjut. Kalaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Setuju dimakzulkan? Sugan aing teh nu karatan teh beusi wae. Hate si Refli Harun oke karatan dengan wah eta ini lila berkaratna eta hate moal pengaruh Refli Harun moal sing berkoar-koar cecelewengan ke kaserak-serak moal anu nganggap da sia mah hatena goreng mun hatena bersih mah moal aya lain CS nama ganti gelarna tong profesor teguna tak gelar profesor teh ganti jadi tukang hasut ngan tepayu jeung aing rek debat mah Refli kuduna pilihan sia nu kudu jadi wakil presiden teh pilihan sia. Ya, teman-teman yang paham bahasa Sunda ya, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan kalau sudi silakan terjemahkan ya.
apa yang disampaikan oleh netizen barusan agar kita semua paham apa yang disampaikan ya. Karena jujur aja saya sebagai orang yang sudah lama hidup di Inggris saya belum bisa ya sampai saat ini dengan bahasa Sunda. Jadi mohon maaf ya. Lanjut. Kalaupun Anda wakil presiden, tetapi kalau Anda melanggar konstitusi, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, maka Anda wajib dimakzulkan. Setuju dimakzulkan? Jadi sebenarnya saya malas ya ngambil video orang gitu ya, tapi itu boleh buat supaya kita tahu apa sebenarnya isi dari acara kemarin. Dan ini ya sudah terkonfirmasi nih. Jadi bukan hanya zikir dan doa. Ya, akhirnya kita tahu Bang, ya kan? Iya betul kita tahu, tapi sebetulnya tanpa menunggu ini sebetulnya kita sudah bisa memprediksi ya apa yang akan terjadi dalam forum tersebut ya, dalam reuni 121 tersebut ya, reuninya Wiro Sableng ya. Ya, seperti itulah isinya, bukan doa bersama, bukan mendekatkan diri kepada Tuhan, meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan lain sebagainya. Isinya caci maki dan itu adalah fakta ya. Karena apa yang kita sajikan itu adalah bukan hasil rekayasa AI. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Lanjut. Apa sih susahnya memakzulkan Gibran saat ini? Bukti sudah telak. Ijazah SMA nggak ada. Raport cuma kelas 1 SMA, ditambah diploma. Sudah jelas, faktual, bahwa Gibran tak punya ijazah SMA, tak lulus ijazah SMA, baik dalam negeri dengan sistem pendidikan kurikulum pendidikan nasional, maupun pendidikan luar negeri. Kemana DPR? Kemana kalian-kalian yang dulu penggerak-penggerak reformasi 98? Apakah kalian sudah nyaman sekarang? Ayolah DPR, semua forum purnawirawan TNI, bahkan TNI itu sendiri. Ini loh sudah bukti, sudah sangat telak. Penersangkaan ini tak lain dan tak lain hanya untuk membungkam kami agar tidak menuntaskan buku Gibran Black Paper. Gibran sang wapres tak lulus SMA. Temon, apa susahnya memakzulkan Gibran? Yang lebih gampang, yang sama sekali nggak ada susahnya, itu adalah membuktikan bahwa ijazahmu itu abal-abal, Mon. Hah? Sebentar lagi kau akan menjadi terdakwa dan terpidana ya, karena saat ini kau sudah menjadi tersangka. Mending kau sibuk membuktikan tuduhanmu atas ijazah Jokowi yang katamu itu palsu, dan kau lebih baik sibuk membuktikan bahwa kau benar-benar lulusan dari Yamaguchi University, bukan Yamapanci, paham? Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.